Rasanya seperti baru kemarin ketika kita masih hidup di bawah bayang-bayang Uni Soviet. Uni Soviet, raksasa yang selama ini membayangi hidup kita, lenyap begitu saja, seolah-olah menguap di udara. Saat itu Desember tahun 1991, bulan yang akan selalu dikenang dalam sejarah. Propaganda selama bertahun-tahun tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan pahit yang ada di depan mata kita. Uni Soviet, yang katanya tak terpisahkan, telah runtuh meninggalkan bekas yang mendalam di hati banyak orang. Kita dulu diajari bahwa Uni Soviet adalah simbol persamaan dan kemajuan, sebuah utopia yang sempurna. Tapi di balik itu semua, keretakan sudah terlihat sejak lama, tanda-tanda kehancuran yang tak bisa diabaikan. Benih-benih kehancurannya, yang tertanam sejak dulu, akhirnya berbuah pahit, membawa penderitaan bagi banyak orang. Para pemimpin yang dulu dianggap tak tergoyahkan, kini hanya tinggal kenangan. Rakyat yang dulu patuh mulai mempertanyakan segalanya. Monumen-monumen yang dulu megah, kini hanya menjadi saksi bisu dari sebuah era yang telah berlalu. Buku-buku sejarah harus ditulis ulang, dan kenangan-kenangan itu tetap hidup dalam ingatan kita. Semua orang merasakan kalau sistem kita rusak. Kita terlalu bergantung pada industri berat dan produksi militer. Akibatnya, barang-barang kebutuhan sehari-hari jadi langka. Supermarket kosong melompong. Orang-orang antre berjam-jam hanya untuk membeli kebutuhan pokok. Ekonomi terencana, yang tujuannya untuk menyejahterakan rakyat, malah menciptakan stagnasi. Inovasi terhambat. Sistem yang kaku dan tidak fleksibel ini tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Gorbachev, harus saya akui, dia sadar akan perlunya perubahan. Dia melihat bahwa Uni Soviet tidak bisa terus berjalan seperti ini. Reformasinya, glasnost dan perestroika, bertujuan untuk menciptakan keterbukaan dan restrukturisasi. Glasnost, yang berarti keterbukaan, dan perestroika, yang berarti restrukturisasi, adalah upaya untuk memperbarui sistem yang sudah usang. Glasnost menjanjikan transparansi dan kebebasan berbicara. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh warga Soviet sebelumnya. Mereka mulai membaca berita yang lebih jujur dan berdiskusi secara terbuka. Perestroika bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi. Reformasi ini mencoba memperkenalkan elemen-elemen pasar ke dalam ekonomi terencana yang kaku, dengan harapan bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, reformasi ini, meskipun bermaksud baik, justru memicu kekuatan yang tak terkendali. Kebebasan yang tiba-tiba ini membuat banyak orang merasa bingung dan tidak siap. Kebebasan yang datang tiba-tiba setelah puluhan tahun hidup dalam tekanan ternyata terlalu berlebihan. Warga Soviet mulai menuntut lebih banyak perubahan dan kebebasan, yang menyebabkan ketidakstabilan. Reformasi ekonomi yang lambat dan ragu-ragu justru memperparah krisis. Ekonomi yang sudah lemah menjadi semakin terpuruk dengan antrian panjang untuk kebutuhan dasar dan rak-rak toko yang kosong. Republik-republik Baltik, Lituania, Latvia, Estonia adalah yang pertama kali menguji coba. Nasionalisme yang telah lama dibungkam muncul ke permukaan. Mereka merindukan kemerdekaan yang hilang, kebebasan dari cengkraman Moskow. Keberanian mereka memicu keberanian publik-republik lain. Uni Soviet, yang dulu dianggap sebagai kekuatan tunggal, kini terlihat sebagai kumpulan bangsa yang berbeda-beda, masing-masing dengan aspirasinya sendiri. Kita tidak bisa mengabaikan pengaruh Barat. Perang dingin, meskipun menjadi beban, juga menjadi tameng. Perang dingin menutupi masalah internal kita. Namun Barat, dengan barang-barang konsumsinya yang mewah dan kebebasan individunya, memiliki daya tarik yang kuat. Teknologi mereka mengungguli kita. Perbedaannya sangat mencolok dan tidak dapat disangkal. Tirai besi, yang dulu tak tertembus, mulai runtuh. Ideologi komunis, yang dulu menjadi sumber kebanggaan, kehilangan daya tariknya. Janji-janji kosong dan kesulitan ekonomi mengikis kepercayaan rakyat. Bencana Chernobyl tahun 1986 semakin memperjelas kelemahan sistem. Respons pemerintah yang lambat dan tertutup semakin menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kekecewaan terhadap Partai Komunis semakin besar. Orang-orang mendambakan masa depan yang berbeda, masa depan yang bebas dari penindasan dan ketidakpastian ekonomi. Dan kemudian, semua terjadi begitu cepat. Dalam hitungan bulan, sebuah kekuatan besar yang pernah mendominasi dunia mulai runtuh. Satu persatu, republik-republik mendeklarasikan kemerdekaan.
Negara-negara Baltik menjadi yang pertama, diikuti oleh yang lain, seperti domino yang jatuh. Hal yang dulu tak terpikirkan kini menjadi kenyataan. Bendera Soviet yang pernah berkibar dengan gagah, kini diturunkan untuk terakhir kalinya. Gorbachev, yang kewalahan oleh berbagai peristiwa, mengundurkan diri. Pidato pengunduran dirinya menandai akhir dari sebuah era. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada Desember 1991. Sidang terakhir dari Soviet tertinggi menutup bab terakhir dalam sejarah panjang negara ini. Itu adalah momen yang penuh kegembiraan sekaligus kecemasan. Orang-orang turun ke jalan merayakan kebebasan baru mereka, namun juga khawatir akan apa yang akan datang. Masa depan tidak pasti, tetapi setidaknya kita yang akan menentukannya. Diskusi dan debat tentang arah baru negara mulai bermunculan di mana-mana. Raksasa itu telah tumbang, dan dari abunya muncul harapan-harapan baru. Patung-patung pemimpin Soviet diturunkan, menandai transformasi besar yang sedang berlangsung di seluruh negeri.